Budaya. Jumpa lagi dengan saya Hani Sonyaruri dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from mind. So manage your mind. Saya ada satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang cacat orang lain atau kesalahan orang lain. Nah, bila kita melihat atau orang lain yang salah, kita itu selalu tahu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan gajah di depan mata tidak tampak, namun kuman di seberang lautan yang pun kecil pasti tampak. Jadi kesalahan sendiri yang dekat ini tidak tampak, tapi orang lain melakukan kesalahan yang kecil pasti langsung kita tahu. Nah, ini adalah banyak sekali orang selalu melihat orang lain, melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Baik, saya tidak sendiri akan membabarkan dharma tentang melihat cacat orang lain ini dengan Yang Mulia Bante Dhammawijayo Matera. Kita sapa dahulu Yang Mulia Bante. Namo Buddhaya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya, terima kasih Bante. Tema kita kali ini adalah cacat orang lain atau kesalahan orang lain. Tentu hal ini ada satu sutta yang mengatakan memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi sebaiknya kita memperhatikan apa yang harus dipersiapkan, apa yang akan dikerjakan oleh diri sendiri, dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Bagaimana ini Bante? Ya, inilah sudah jelas dan tegas sekali. Manusia ini harus memahami bahwa masalah orang yang di luar diri kita itu, mulai sekarang kita jangan ikut campur. Kalau kita ikut campur dengan masalah orang lain yang terus menerus, seolah-olah itu kita anggap penting. Kenyataan itu sama sekali tidak ada faedahnya untuk diri kita sendiri. Maka orang yang bijaksana itu tidak untuk melihat kekurangan kelemahan dari orang-orang lain, tetapi mereka akan lebih senang untuk melihat kekurangan dan kelemahan diri kita pribadi masing-masing, bagaimana untuk mengembangkan sesuatu yang penting yang harus kita jalankan. Kalau kita banyak faktor-faktor yang penting tidak dijalankan, bagaimana kita akan bisa menemukan hal yang terpenting di dalam diri kita sendiri? Itulah yang perlu kita pikirkan. Apakah kita memang sudah terbiasa untuk menyalahkan, mengkritik, menjatuhkan kelompok-kelompok yang di luar diri kita? Mereka salah, ini salah, itu salah, semuanya salah, seolah-olah punya kuilah yang paling benar. Maka tidak perlu kita bicara seperti itu. Tetapi kita lihatlah, sudahkah kita memiliki manfaat dari agama yang kita peroleh, membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih damai, atau sebaliknya? Agama yang kita peroleh itu hanya untuk berdebat, untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan. Akhirnya apa? Kita juga nggak senang, kita sering marah-marah, kita mengkritik sini, mengkritik sana, seolah-olah punya aku yang benar. Akhirnya kita mendapatkan musuh yang begitu banyak. Lalu apa manfaatnya? Tidak ada manfaat bagi siapapun juga. Maka dengan demikian, apapun yang tidak bermanfaat tidak akan dijalankan oleh orang yang sudah bijaksana. Mereka yang menjalankan sesuatu apa yang bisa kita mendapatkan manfaat di dalam diri kita, mereka semuanya juga mendapatkan manfaatnya, semuanya mendapatkan manfaat. Itulah yang harus kita pikirkan, jalan yang tepat untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Jadi ternyata melihat cacat kekurangan orang lain ini sama sekali tidak bermanfaat. Tapi bagaimana bila kita mengkritik Bante atau dia seorang guru? Apa diperbolehkan Bante? Sesungguhnya kalau kita berbicara berhadapan itu, mengkritik beliau itu alangkah indahnya. Kalau itu adalah sesuatu perumpamaan yang kita berikan, guru itu akan mengerti. Kalau kita langsung mengkritik, menyalahkan di depan murid-muridnya yang lain,
otomatis guru itu juga tidak senang karena egonya masih ada. Maka kalau kita mau mengkritik, bolehlah kita berhadapan dengan gurunya itu, langsung menuju ruang kantornya, ngomong, "Pak, maaf ya Pak, tadi saya sebenarnya mau mengkritik di depan umum, tapi saya rasa kok tidak pantas. Saya langsung menghadap ke Bapak, apa yang saya unek-unek saya, coba Bapak pikirkan." Nah, lalu kita katakan apa yang kita kritik, sehingga dengan demikian dia mau terima untuk kemajuan kita bersama, ya oke-oke aja. Tapi kalau kita tahu ini harus dikritik seperti ini nanti untuk di depan umum, akhirnya guru kita akan malu. Maka kita harus menjaga juga dengan penuh kebijaksanaan. Kalau kita mau mengkritik di depan umum, kita memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mungkin dia akan tahu lah maksudnya kemana, sehingga dengan demikian akan dia sadar, oh ternyata dia memberikan satu kritikan kepada saya dengan memberikan perumpamaan yang lain. Gitu. Jadi ternyata juga berbicara pun ada seninya. Jangan asal bicara, karena Anda harus mengerti apakah ini melukai hati orang lain atau tidak, dan dengan harapan itu Anda akan bisa menempatkan kata-kata Anda dengan tepat bagi orang lain. Nah, ini karena temanya ini adalah melihat kekurangan orang lain. Karena ini rasanya ini semua orang itu lebih suka melihat orang lain daripada melihat dirinya sendiri. Bahkan ada kata-kata, bersyukurlah kamu tidak sejahat dia, bersyukurlah kamu tidak sejelek dia. Nah, ini bersyukur ini apa memang ada ajarannya di dalam agama Buddha? Ya, kita ini bersyukur itu kalau dalam bahasa Pali katakan santuti paramangthanang, adalah kita selalu merasa puas dengan keadaan apapun juga. Siapapun juga dalam keadaan yang seperti apapun selalu bisa merasa puas. Jadi kita tidak pernah lapar, kita tidak merasa kekurangan. Walaupun satu hari kita hanya cuma dapat makanan satu piring, tapi sudah mendapatkan itu, kita tetap puas, tetap gembira. Satu piring ini sangat bermanfaat untuk kehidupan saya dalam sehari ini, sudah cukup bagi saya. Ketika kita merasa sudah cukup, kita puas, kita bersyukur dengan keadaan seperti itu, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat kita menderita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan orang yang kurang pandai, mereka itu selalu mencari kambing hitam, menyalahkan, menjelekkan dan sebagainya, sesuatu yang di luar diri kita, seolah-olah kita melampiaskan cara berpikir kita untuk menyalahkan sini, menyalahkan sana. Jadi energi kita ini habis ke hal-hal yang sesungguhnya tidak ada gunanya kita bicarakan. Maka alangkah indahnya kita jangan menghabiskan energi kita keluar, tetapi gunakan energi pikiran kita untuk menganalisa apa kekurangan, apa kelemahan kita sendiri, supaya kita akan menjadi manusia yang setengah bijaksana. Tetapi kalau kita bisa meningkatkan lebih tinggi lagi, bagaimana kita bersama-sama untuk bisa menjadi manusia yang bijaksana, tidak menyalahkan yang di luar, tidak menyalahkan ke dalam diri kita sendiri, tetapi dengan mata batin yang bijaksana. Memang begitulah kewajaran di alam semesta itu, hanya berproses seperti itu adanya, tidak ada siapapun yang salah, tidak ada siapapun yang benar. Memang begitulah kewajarannya. Jadi tidak ada cap sebagai ini milikku, ini aku yang benar, yang sana yang salah. Kita bebaskan pikiran seperti itu, sehingga dengan demikian kita tidak terjadi pertentangan, baik yang di luar menentang kita maupun di dalam menentang kita sendiri, sehingga pertentangan tidak pernah ada. Otomatis itu distress tidak akan terciptakan dalam batin dan pikiran kita. Itulah teknik yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bante, dan harap keluarga Dhamma TV mengeterapkan teknik apa yang diajarkan oleh Bante. Bila kurang jelas, bila Anda masih ragu-ragu, silakan menelpon di Dhamma TV. Anda akan terhubung langsung dengan Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo. Syukur-syukur bila Anda langsung ke Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas, Batu. Nah, di sana bisa langsung bertemu dengan Yang Mulia dan langsung bisa bertanya apa
saja yang sedang ada di dalam beratnya hati ini. Karena sebenarnya ada orang bilang life is samsara, hidup adalah penderitaan. Nah, melihat orang lain ini tentu ada orang senang Bante melihat orang lain menderita. Mengapa begitu? Melihat cacat orang lain, melihat orang lain menderita, kita merasa senang. Bahkan untung saya tidak seperti itu. Ada orang-orang begini, ini harusnya bagaimana? Ya, inilah yang kebiasaan cara berpikir manusia itu diciptakan oleh kebiasaan-kebiasaan pola berpikir kita bersama. Maka dari itu kita memang harus membiasakan tiap pagi dan malam, ya pagi 10 menit, malam 10 menit untuk memancarkan cinta kasih. Supaya kita memiliki cara manajemen pola berpikir. Ini loh yang harus aku pancarkan. Bukan cuma ngomong cinta kasih, tetapi kita tidak tahu apa itu maknanya cinta kasih. Cinta kasih itu akan menjadi makna kalau kita mengerti. Semoga aku berbahagia. Semoga aku bebas dari kebencian. Semoga aku bebas dari penyakit. Semoga aku bebas dari semua masalah. Semoga aku mampu menjaga kebahagiaanku sendiri. Nah, kalau kita masing-masing bisa memiliki cara berpikir seperti ini, otomatis kita juga akan mendoakan semoga semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari semua masalah, mampu menjaga kebahagiaan mereka sendiri. Kita tidak ada merasa senang dengan melihat penderitaan orang lain, itu tidak akan muncul karena kita tidak pernah mengisi ke program yang positif seperti ini. Wajarlah kita akan berpikir kebiasaan yang salah seperti itu. Ya Bante, ini menarik sekali keluarga Dhamma TV. Ada 5 hal yang disebutkan oleh Bante tadi. Tetapi coba siapkan dahulu pena dan kertas. Kita catat 5 hal teknik yang diajarkan Bante setelah yang satu ini. Jadi ternyata keluarga Dhamma TV, kita ini bila melihat orang lain susah, bila melihat orang lain cacat, kita ini harusnya ada rasa simpati dan empati dari dalam diri sendiri. Tadi Bante mengajarkan ada 5 hal yang perlu direnungkan 10 menit di pagi hari dan 10 menit di malam hari menjelang tidur. 10 menit saja. Padahal kalau untuk waktu bergadget, waktu ber-WA, waktu untuk main game itu berjam-jam, tetapi ini Bante hanya minta 10 menit pagi dan 10 menit malam. Mohon diterangkan Bante 5 hal untuk perenungan tadi. Ya, otomatis kita akan bicara semoga aku berbahagia. Bagaimana kita bisa bahagia? Saya akan bahagia kalau tidak dipukul. Maka kita jangan memukul orang lain supaya mereka juga bahagia. Saya akan bahagia kalau tidak dibunuh. Maka itu kita jangan membunuh orang lain supaya mereka juga bahagia. Saya akan bahagia kalau tidak dicuri atau dirampok. Otomatis orang lain juga akan bahagia kalau kita tidak mencuri, tidak merampok barang mereka. Saya akan bahagia kalau tidak diperkosa. Maka dari itu kita jangan memperkosa, memaksa kehendak kita kepada pihak yang lain manapun juga supaya mereka tetap bahagia. Saya berbahagia kalau tidak dicaci maki, difitnah, dikata-katain, dibohongin, kata-kata kasar. Aku akan bahagia kalau bebas dari semua itu. Inilah hukum timbal balik seperti itu. Kita akan mendapatkan bahagia. Kebahagiaan itu juga akan menjadi milik mereka semua. Maka dari itulah yang dikata ikutin jalur pembawa kebahagiaan bagi semua pihak. Itulah universal membawa kebahagiaan bagi semuanya. Jadi ternyata kita mulai dari diri sendiri Bante. Harus begitulah. Tentang perenungan cinta kasih itu sebenarnya apa sih Bante yang harus dipikirkan? Itu aja, berulang-ulang, direnungkan, dianalisa, terus dibangkitkan berkali-kali seperti itu. Nanti kita baru membandingkan bagaimana sih saya bahagianya, bagaimana sih mereka akan bahagia, begitu terus-menerus. Itu sudah bisa Bante? Ya, itu akan mereka bisa mengerti lah. Bante, karena kan kita itu kasihan melihat, aduh ini hari hujan tapi penjual es itu esnya masih banyak, itu kemudian ada doa, ya Tuhan berilah dia habis esnya
Apa itu sudah termasuk cinta kasih, Bante? Kalau kita mau memiliki cinta kasih, ya sudah, kita beli sebagian kan gitu. Jadi supaya mereka agak laku, langsung kita bagi-bagi ke anak buah kita, makan. Jadi dengan demikian kan mereka senang. Daripada wah dia hujan tidak laku esnya, kan kasihan. Jadi kita beli sebagian, mas bagi-bagi orang yang sekitar sana juga bisa aja. Itulah namanya kalau kita merasa kita mampu bisa menyenangkan mereka. Mengapa kalau kita tidak jalankan? Laksanakanlah. Memang kalau itu merupakan cinta kasih kita, karena kita kasihan dia tidak laku, maka kita memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan mereka. Tidak ada salahnya. Laksanakanlah hal yang baik ini kepada siapapun juga. Ketika Anda melihat dia perlu dikasihani karena mereka jual es yang tidak laku, kita bisa menggunakan uang kita untuk menyenangkan penjual es itu. Kita mungkin mau borong semua, mau beli sebagian saja karena memang uang kita segitu, ya belilah sebagian. Dengan demikianlah cinta kasih dilaksanakan oleh semua pihak, ini akan menciptakan surga di mana-mana. Lingkungan kita saling bantu membantu, ini sangat menyenangkan hidup seperti itu. Jadi ternyata lebih baik kita itu juga kalau ada welas asih, ada cinta kasih di hati kita, ada kedamaian di hati kita, maka cobalah untuk menyenangkan hati orang tadi itu dengan berdana. Dan sekalian pada kesempatan ini kami persilahkan bagi keluarga Dhamma TV, siapapun pemirsanya, siapapun agamanya, siapapun laki, perempuan, tua maupun muda, kami persilahkan untuk berdana di Dhamma TV. Ini ada lagi nih Bante, tentang orang dungu dan berpengertian dangkal, dia akan terlelap dalam kelengahan. Orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan, seolah-olah kewaspadaan itu adalah hartanya yang paling berharga. Apakah kewaspadaan itu harta yang berharga, Bante? Ya, kewaspadaan itu adalah arah dari energi pikiran kita bersama. Kita ini harus tahu bahwa arah pikiran ini ada positif, juga ada yang negatif. Kalau mereka tidak tahu tekniknya, arah mana yang membawa manfaat dan arah mana yang tidak membawa manfaat, ternyata orang dungu ini kita irilah, kita jengkellah, kita kecewanya, kita tidak puas, lalu hal-hal negatif yang dipikirkan terus-menerus. Inilah yang dikatakan karena kedunguan mereka tidak tahu caranya untuk mengarahkan pikiran dengan tepat, sehingga mereka kecemplung sendiri. Sedangkan orang yang sudah pintar, mereka tahu, mereka mengerti, mereka belajar teknik, teknologi, cara berpikir yang benar dan baik. Arah pikiran ini, kesadarannya diarahkan, kebijaksanaan diarahkan yang positif, menuju yang lebih baik, yang menuju lebih tenang, ke arah cinta kasih, diarahkan terus-menerus seperti ini. Karena ini akan membuahkan sumber manfaat yang luar biasa, kebahagiaan bagi kita pribadi, kebahagiaan bagi semua pihak. Karena kebiasaan itulah yang akan menciptakan energi positif dalam pikiran kita. Kita akan bahagia, semuanya akan tertular kebahagiaan kita. Ketika kita punya pikiran positif, akan mempengaruhi cara bicara kita sesuai dengan isi pikiran kita. Maka kalau kita terisi positif, tingkah laku jadi positif. Inilah juga hukum kewajaran yang ada di lingkungan kita. Marilah kita merevolusi cara berpikir yang seperti itu, tidak mengikuti cara-cara yang salah dan pola berpikir kita yang membawa penderitaan bagi kita pribadi, dan kita pasti juga akan memberikan penderitaan bagi pihak yang lain. Cara seperti ini adalah cara dari orang-orang yang tidak pandai di dalam mengolah cara berpikirnya, karena kedunguannya menyebabkan dia melakukan dan mengucapkan sesuatu yang negatif pula sesuai dengan pikiran yang negatif. Itulah yang diucapkan dan dilakukan. Kalau ada orang-orang yang seperti ini dan kita sadar kita tidak ingin dikatakan kita dungu, maka belajarlah. Jadikanlah kita pandai untuk menciptakan arah pikiran ke positif. Sebagai positif itu membuat kita semua bahagia, membuat semuanya juga bahagia. Itulah keindahan di dalam menjalankan misi agama manapun juga. Tidak usah mengatakan
kasih merek apapun juga, tetapi lihatlah ke dalam pikiran kita, dominasi yang positif atau dominasi yang negatif. Yang negatif membuat kita menderita, yang positif membuat kita bahagia. Pilihlah Anda dengan penuh kebijaksanaan. Ya Bante, kadang orang tidak percaya bahwa sebenarnya Anda memilih, Anda melangkah itu selalu ada pilihan positif dan negatif. Bila Anda ingin selamat di dunia ini, cobalah pikir yang positif-positif saja. Kadang-kadang Bante, orang yang berpikir positif pun itu kadang-kadang juga terjerumus pada kesedihan. Kadang dikatakan kolot, kadang dikatakan kuno, kadang juga dikatakan bodoh gitu Bante. Tapi ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh seseorang semampunya ketika dia harus berjalan di hal yang positif. Kalau menerima hal seperti itu, bagaimana Bante? Menerima dimarahin orang padahal berbuat baik. Ya, kita harus tahu memang manusia ini hidup di mana-mana selalu dapat celaan, selalu dapat kritikan, selalu difitnah macam-macam. Ini kita tidak bisa menghindar. Siapapun juga akan terkena. Maka dari itulah Sang Buddha menekankan, hai para bijaksana, mulai sekarang marilah kita bersama memahami bahwa mereka boleh bicara apapun yang negatif kepada kita, tetapi kita tergantung respon, tidak memberikan reaksi terhadap kata-kata itu. Maka kalau kita mampu memberikan respon dengan sangat-sangat positif, walaupun itu kata-kata fitnaan, kata-kata mau menjatuhkan kita, tetapi kita tidak sampai termakan oleh kata-kata itu, berarti kita tidak menerima hadiah yang mereka berikan. Kita kembalikan, silakan Anda ambil kembali supaya Anda tahu sendiri bahwa kebencian atau kata-kata itu tidak aku terima, hadiah itu kamu ambil sendirilah. Itulah seperti itu. Jadi kembali pada dirinya sendiri. Ini menarik sekali, tetapi akan diterangkan lebih jelas, lebih gamblang lagi oleh Yang Mulia pada segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan dengan Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Menurut ajaran-ajaran Sang Buddha itu, Sang Buddha juga sering dihina, dilihat salah, dipersalahkan, dihina karena dipersalahkan, difitnah, dihina begitu. Nah, ini apa sikap Sang Buddha bila ada penghinaan? Apakah Sang Buddha berusaha sekuat tenaga mencari bukti, atau membiarkannya, atau bersikap bagaimana Bante? Ya, memang Sang Buddha ini sudah di luar cara berpikir kita masing-masing. Karena Sang Buddha adalah manusia yang tidak ada niat jahat terhadap siapapun juga, batinnya sudah bersih, dan beliau tidak ada rasa benci, dendam terhadap siapapun juga. Maka dari itulah yang dikatakan, batin beliau itu sudah terbebaskan dari semua pengotor-pengotor, sehingga dengan demikian ini beliau hanya memahami. Begitulah sifat-sifat orang yang iri, yang ingin menjatuhkan Sang Buddha. Dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang yang sangat baik itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, ketika beliau memahami seperti ini, beliau sudah otomatis batin dan pikiran tidak tersinggung sedikit pun. Dengan memahami seperti ini, Anda yang bijaksana, Anda tidak ingin kotor, jangan pegang yang kotoran itu. Jangan membangkitkan pikiran negatif dalam pikiran Anda. Maka Anda tidak pernah memfitnah, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menjelekkan siapapun juga. Itulah sesungguhnya Anda sudah mulai bijaksana, mengerti. Dengan memfitnah, dengan menjelekkan, dengan menjatuhkan pihak yang lain, ternyata yang kotor adalah diri kita sendiri. Maka mereka tidak mau mengotori diri sendiri. Jangan menjelekkan siapapun juga. Itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh beliau-beliau yang bijaksana. Karena kita juga mengharapkan kita semua menjadi manusia yang bijaksana, sehingga orang yang bijaksana mampu memilah-milah mana yang perlu kita pikirkan, itulah yang kita laksanakan. Sehingga dengan cara seperti ini, damai yang kita harapkan akan terwujud di mana-mana. Ya.
Bagus sekali ya keluarga Dhamma TV. Kita ini jarang sekali melihat pada diri sendiri. Ini ada banyak contoh dari Yang Mulia Sang Sugata, Sang Buddha sendiri, bahwa ketika beliau dihina atau difitnah, beliau sudah berada di atas jadi yang menghina dan memfitnah ini akan jatuh sendiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kejahatan itu selalu berpulang kepada si pelaku kejahatan. Oleh karena itu, ketika kita melihat kekurangan orang lain, melihat cacat orang lain, kita sebaiknya berbenah diri. Coba melihat apakah saya tidak sekurang dia, apa saya tidak secacat dia. Karena sebenarnya hidup ini tidak ada yang sempurna, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Nah, di dalam kita mencari kebahagiaan hidup, nah ini karena orang ini selalu mencari kebahagiaan hidup, setiap langkahnya, setiap perilakunya, tujuannya itu adalah mencari kebahagiaan hidup. Beli pulsa untuk kebahagiaan hidup, pergi nonton untuk kebahagiaan hidup, pergi bertamasya, traveling untuk kebahagiaan hidup, beli baju untuk kebahagiaan hidup, supaya kita tidak cacat, tidak kekurangan. Benarkah begitu? Bila kita sudah mendapatkan traveling, sudah mendapatkan kecantikan, sudah mendapatkan uang, sudah mendapatkan pulsa, sudah mendapatkan gadget yang nomor 1, bisa selfie dengan berbagai fitur yang luar biasa, itukah kebahagiaan? Apakah itu Bante kebahagiaan yang bagaimana Bante? Ya, kita harus bicara kebahagiaan itu memang macam-macam. Ada orang tertentu menganggap ketika dia mendapatkan materi sesuai dengan mereka akan kehendakin, mereka sudah merasa bahagia. Tetapi kebahagiaan yang terbatas ini mereka masih merasa kurang. Kepingin yang menjadi lebih baik lagi, kepingin mendapat yang apik lagi, kepingin yang mendapat lebih besar lagi. Jadi kepingin, itulah nafsu keinginan yang tidak pernah habis-habisnya. Maka dengan demikian kebahagiaan yang berdasarkan materi masih belum tentu kita akan bahagia. Bagaikan kita, kalau kita sekarang sudah mendapatkan beli HP yang terbagus, kita senang dapat. Tapi pada satu saat ada orang lain mengincar, waduh, si A ini kok dapat HP yang sangat bagus. Dia juga ingin mendapatkan itu, tetapi dia tidak punya uang. Dia berbagai macam teknik, cara untuk mencuri. Akhirnya kita punya hilang. Maka ketika kita kehilangan HP kita jengkel, kita mangkal, kita marah. Itulah yang dikatakan mendapatkan apa yang kita sudah dapatkan tidak mutlak akan mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita. Maka tergantung kebahagiaan dari materi, bukan jaminan kebahagiaan itu akan bisa kita pertahankan selamanya. Tetapi kebahagiaan yang kita temukan dalam batin dan pikiran yang tenang, hening, jernih, tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang bisa merampok. Kapankah kita akan menderita? Otomatis itulah yang dikatakan tidak ada kebahagiaan yang melebihi kedamaian. Maka kita mari bersama-sama jagalah kedamaian dan batin dan pikiran kita supaya kita menemukan kebahagiaan yang hakiki. Itulah sebagai perbandingan kita mau mencari bahagia secara materi seperti itu, kebahagiaan secara materi seperti ini, mana yang Anda pikir dan pilih yang tepat dan benar sehingga semuanya akan mendapatkan kebahagiaan yang jelas, bahwa kebahagiaan yang tenang, damai, bebas dari semua masalah dan batin dan pikiran kita, itulah sesungguhnya siapapun bisa mendapatkan. Petani, orang-orang miskin, orang-orang dimanapun juga mereka mampu mendapatkan kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Itulah yang sesungguhnya yang harus kita cari bersama. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak bisa dirampok oleh siapapun, karena kebahagiaan diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Kebahagiaan yang mutlak milik Anda sendiri. Sehingga disinilah perlunya menata batin dan pikiran Anda agar bisa mendapatkan kebahagiaan lebih dari traveling, lebih dari HP, lebih dari uang,
lebih dari pakaian yang indah-indah, karena kebahagiaan itu Anda sandang dari dalam hati dan pikiran Anda sendiri. Ini ada satu lagi nih yang sangat menarik hati ini. Bante dari tadi mengatakan bahwa pikiran itu yang harus dididik, pikiran itu yang harus di manage, diatur. Di sini ada sutta yang mengatakan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin dari segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu dibentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikuti dirinya bagai bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan badan. Nah ini Bante, pikiran murni. Di sini dijelaskan begini Bante. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Pikiran murni itu yang bagaimana Bante? Ya, pikiran yang murni itu adalah dimulai dengan pikiran-pikiran yang positif. Dia tidak dikontaminasi, tidak dikotori oleh kebencian, tidak dikotori oleh keserakahan, tidak dikotori oleh kebodohan. Jadi dia bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas pula dari kebodohan. Maka itu yang dikatakan murni. Tetapi kalau kita lihat, karena sulitnya untuk membuat pikiran yang murni seperti ini, alangkah indahnya kitalah bersama-sama mulai sekarang membiasakan untuk menciptakan pikiran-pikiran yang positif. Karena pikiran-pikiran positif ini siapapun juga membutuhkan untuk dikembangkan bersama. Perlu diingat bahwa pikiran setiap makhluk itu sangat gesit, lincah, liar, sulit dikendalikan. Kalau ini kita biarkan seperti ini dan tidak pernah kita arahkan, tidak pernah kita pegang dengan sungguh-sungguh, kita akan gelisah, takut, cemas, bingung, kecewa, frustasi, dan stres yang terus-menerus. Maka dengan demikian, orang yang memahami sifat kewajaran dari pikiran ini, marilah kita tiap-tiap detik kita memberikan pekerjaan kepada pikiran itu, supaya dia aktif, punya arah, punya tujuan, punya pegangan yang jelas. Setiap detik kita ucapkan sadar, damai, sadar, damai, berulang-ulang, supaya pikiran positif terbangkitkan dalam gerakan aktivitas. Itulah sumber kebahagiaan bagi kita semua. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, karena pikiran ada di dalam diri kita. Anda mau bahagia, bangkitkan pikiran positif, pasti kebahagiaan milik kita bersama. Laksanakan. Ya, semoga keluarga Dhamma TV mampu melaksanakan apa-apa yang telah dipaparkan oleh Yang Mulia. Tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, jadi ternyata menjadi orang yang cacat itu tidak enak, oleh karena kadang kita dipandang rendah oleh orang lain, dan kita cobalah menyadari bahwa memang tidak ada kesempurnaan di bumi, di dunia ini. Semua tentu ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang bersama-sama menghiasi isi bumi ini. Tetapi kadang-kadang ada orang yang pikirannya itu terlalu dangkal. Kadang ada orang yang suka marah karena kata-kata dari orang lain. Bahkan ada orang yang putus asa karena dibully, karena ada persoalan-persoalan berat yang sedang menimpanya. Nah ini salah satunya itu kalau di dalam Jawanya begini. Dheweke ngino aku, dheweke miloro aku, dheweke ngasorake aku, dheweke ngrebut darbekku. Menawa ana wong kang ngendem pikiran-pikiran kaya mangkono, ing kono rasa geding ora bakal sirna. Dalam bahasa Indonesianya, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia milik saya.
seseorang yang dalam dirinya menyimpan pikiran-pikiran semacam itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir di hatinya. Nah ini tolong Bante lebih dijelaskan lagi dengan sutta-sutta yang lain. Ya, inilah yang dikatakan, kita harus paham apa yang baru dikatakan itu sebagai konsep karena adanya aku. Aku dihina, aku direndahkan, aku dicaci maki, aku dirampok, aku dirugikan. Barang siapa yang masih memiliki pola berpikir seperti itu, kitalah yang menderita. Karena kita jengkel, kita nggak senang, kita benci, itu membuat kita menderita sendiri. Maka kita harus tahu, apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada sebabnya. Selama sebabnya itu mereka lakukan seperti itu untuk memberikan satu sebab baru dalam pikiran kita supaya kita tambah menderita. Karena kita belajar di dunia ini, belajar untuk mengatasi masalah demi masalah supaya kita tidak memasukkan apapun lagi membuat kita bertambahnya penderitaan itu. Itulah yang dikatakan orang bijaksana itu mampu berusaha untuk bagaimana mengurangi penderitaan itu dengan memiliki konsep. Tidak ada aku di dalam diri kita. Itu mereka mau caci maki, mau memfitnah saya, memang sengaja. Mereka mau meracunin, menjatuhkan aku. Tapi karena aku tidak menerima hadiah yang tidak tepat, yang tidak benar, silakanlah Anda kembali, ambil kembali hadiah itu. Umat yang orang yang bijaksana itu bukan menerima semua persembahan-persembahan yang kotor-kotor, yang jelek, yang sampah-sampah juga diterima. Akhirnya batin dan pikiran kita dipenuhi oleh sampah-sampah itu. Maka orang yang bijaksana tahu itu sampah. Kita tutup telinga, tidak usah diterima semuanya, tetapi kita langsung buang ke sampah supaya tidak masuk ke dalam batin dan pikiran, tidak membuat kita menderita. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan orang yang bijaksana, dia bisa memilah-milah, memilih-milih. Mana yang perlu kita masukkan, kita masukkan. Yang mana tidak perlu kita masukkan, langsung kita buang. Dengan cara untuk menguraikan, melepaskan. Tidak ada aku di dalam diri kita. Kalau kita, batin kita kosong dari aku, kapankah kita merasa aku kok dicaci maki, aku kok direndahkan, aku kok disalahkan? Karena tidak ada aku di situ, bagaimana yang aku yang mampu membuat aku menderita? Otomatis kan akunya hilang, tiada yang menderita di situ. Maka dengan cara inilah yang dikatakan, jadilah manusia yang bijaksana, mampu membebaskan bentuk pikiran apapun juga dari bebas dari konsep aku. Maka dengan demikian kita akan sebebas-bebasnya, pikiran selalu bebas dari semua masalah. Itulah sesungguhnya tingkatan yang tertinggi yang bisa kita kembangkan dalam batin yang sangat bijaksana. Dia tidak pernah manapun juga mereka berada, karena dia mampu meleburkan, menghancurkan konsep keakuan sehingga dia tidak pernah terjebak oleh penderitaan itu lagi. Mereka akan bebas, bebas dan bebas. Itulah sesungguhnya latihan yang harus kita kembangkan bersama sehingga kita tidak terjebur terus menerus dalam penderitaan. Kita berusaha bebaskan dari semua penderitaan. Itulah yang harus kita latih bersama. Ya, Bante. Jadi ternyata tidak ada konsep aku. Tadi dikatakan juga tidak ada inti di dunia ini. Jadi sebenarnya aku ini tidak, aku ada karena kalau dalam konteks hari ini, karena saya harus menservis Bante, melayani Bante untuk menanyakan apa-apa yang belum pemirsa tahu sehingga Bante bisa menerangkan. Di sini ada perlunya. Jadi di sini tidak ada aku, tapi di sini ada kerjasama. Di sana ada kameramen, di sana ada MCR, ada editor, baru terbentuk. Jadi aku tidak ada. Tetapi yang ada adalah manage your mind. Nah, manage your mind adalah acara dari gabungan tim. Sebenarnya aku ini tidak ada.
Tapi di situ aku ini berfungsi sebagai apa? Luar biasa, dunia tanpa inti. Jadi ketika ada orang mengatakan ia menghina saya, ia memukul saya, itu sebenarnya tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dipertentangkan, karena itu hanya keburukannya, kebenciannya saja yang timbul dari hati Anda. Silakan Bante untuk menutup acara ini tentang bagaimana mengatasi kebencian dari hati. 3 menit Bante. Manusia karena ketidaktahuan itulah yang menyebabkan kita kecemplung dalam penderitaan itu sendiri. Maka Sang Buddha sangat-sangat simpel dan sederhana. Jadilah tahu teknik untuk mengatasi masalah, karena sesungguhnya tidak mau masalah setiap saat muncul dalam pikiran kita. Maka dari itulah masalah demi masalah ternyata kita sendirilah yang menciptakan kebencian, diulang dalam pikiran kita, sehingga kita terjebak di dalam recorder yang rusak itu. Kita bangkitkan berulang-ulang, makin lama makin besar, makin membakar batin dan pikiran kita. Maka memahami bahwa itu ada teknik recorder yang tidak tepat, karena kita diulang record yang tidak tepat ini berkali-kali, makin lama makin besar, sehingga membentuk pikiran-pikiran yang sangat-sangat tidak menyenangkan, tidak membuat kita bahagia. Memahami seperti ini, kita diminta oleh Sang Buddha, pandai-pandailah kita mengolah daya ingat itu. Bahwa kita sudah mengalami penderitaan berulang-ulang seperti itu, mengapa kita tetap memberikan makanan bensin untuk membakar diri kita sendiri? Bukankah kita tidak ingin benci? Bukankah kita tidak ingin batin kita kotor? Tetapi mengapa kita tetap mau mengotori batin kita? Marilah kita analisa bagaimana caranya supaya kita ini tidak benci, tidak dendam terhadap siapapun juga. Maka inilah diperlukan untuk mampu mengolah daya ingat. Mulai sekarang, biasakanlah untuk setiap detik, dimanapun juga siapapun yang salah sama kita, kita siap pada saat itu langsung maafkan secara langsung. Tidak usah nanti, kamu harus minta maaf dulu pada saya, baru saya maafkan. Tidak perlu. Kita secara pribadi langsung menciptakan kemampuan kita mendelete sampah-sampah yang tidak ada gunanya, jangan disimpan dalam ingatan kita. Itulah sesungguhnya kita akan menjadi manusia yang pandai mengolah daya ingat kita. Sanya kita mampu mana yang baik yang kita simpan, kita juga mampu mana yang sampah langsung kita delete, buang semuanya. Otomatis inilah yang dikatakan orang yang pandai menggunakan daya ingatnya, memanfaatkan dengan tepat dan benar. Mereka tidak menyimpan sampah-sampah, tetapi menyimpan sesuatu yang bermanfaat, yang membuat berlian, yang membuat kesegaran, membuat kesejukan, membuat kedamaian, membuat kebahagiaan. Itu kita simpan bersama untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita damai, kita hening, kita bahagia. Semuanya juga ikut damai, hening dan bahagia. Di sinilah yang dikatakan bahwa kemampuan menggunakan daya ingat yang tepat dan benar akan menciptakan daya pikir, akan membentuk pola-pola pikir. Itulah namanya kemampuan kita menggunakan komputer. Kita delete semuanya, ingatan mana yang perlu kita simpan, sehingga dengan demikian komputer kita ini akan terisi program-program yang sangat bermutu, program-program yang sangat bermanfaat, yang mampu membuat diri kita secara pribadi damai dan bahagia. Itu akan menjadi sarana yang sangat penting. Kedamaian dan kebahagiaan akan terciptakan di dalam lingkungan seluruh alam semesta ini. Semoga kita mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaanlah yang kita tuju bersama. Ciptakan damai dan bahagia itu dengan sungguh-sungguh. Semoga semua makhluk bisa melaksanakan dengan tepat dan benar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante. Baik keluarga Dhamma TV, saya tutup sampai di sini Manage Your Mind. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Jaga kesehatan baik-baik agar Anda selalu damai di hati.